Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan anugerahnya kita bisa mengikuti ibadah doa pada sore hari ini. Untuk mengawali rangkaian ibadah pada sore hari ini, bersama-sama kita akan berdoa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir di situ Tuhan. Sehingga dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau akan memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan berbuat semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama-Mu saja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di hari-hari ini saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan kuasanya jauh melebihi segala sakit penyakit, kuasanya jauh melebihi segala ketakutan kita, bahkan kuasanya jauh lebih besar daripada pergumulan kita yang kita hadapi saat ini. Kuasa-Mu terlebih besar dalam hidupku Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Kita pujikan dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia bersamaku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Nya sanggup mengubahkan hidup kita. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan padamu. Sungguh ku berserah, kami mau percaya Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita mau nyatakan, hanya Kau Tuhan satu-satunya penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dia selalu setia menyertai kita semua.
setia bersamaku. Kasih-Nya begitu besar, sanggup memulihkan kita semua. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami mau berserah padamu Tuhan. Sungguh ku berserah dan kami mau percaya padamu Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hidup ini Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuat yang menopang hidup kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
hanya Engkau yang kuandalkan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyanyikan dengan lembut. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Sementara pelayanan berikutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mengaminkan Tuhan setiap kata demi kata syair yang kami nyanyikan di dalam pujian kami, meyakinkan kami, membuat iman kami makin bertumbuh dan mempercayai Tuhan bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau juga berjanji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Dan Engkau memiliki kuasa yang terlebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk sore hari ini. Engkau sudah menguatkan kami lewat pujian yang sudah kami naikkan. Dan sebentar Tuhan kami yakin lewat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami lewat lidah bibir mulut hamba-Mu ini juga akan makin menguatkan kami semua,
makin menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami andalkan, yang kami harapkan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini. Amin. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, dimanapun saudara berada mengikuti ibadah live streaming pada sore ini. Dari tempat ini dengan penuh sukacita saya sapa saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan. Saudara sekalian, pada sore hari ini saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan lewat firman yang saya baca, dan Tuhan sudah benar-benar menempatkan cerita di dalam firman itu begitu indah. Di saat saya sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan, di situ Tuhan berbicara lewat firman. Dan firman yang saya sempat baca dan ingin saya sharing dengan saudara sekalian ini sungguh-sungguh sudah menjadikan suatu kekuatan dan memberkati saya, sehingga saya memiliki suatu keberanian untuk melangkah pada hari-hari ke depan. Saudara sekalian, mungkin kita semua juga mengalami secara langsung atau tidak langsung dampak dari pandemi ini, sehingga tentunya di semua lini kehidupan kita pun juga ada hal-hal yang sangat rentan terdampak itu. Saudara sekalian, saya tidak ingin berbicara soal pandemi karena sudah terlalu banyak membicarakan ini. Saya lebih baik banyak berbicara mengenai firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, bukan untuk yang melemahkan kita. Saya membaca beberapa saat yang lalu yang ingin saya bagikan dengan saudara sekalian, yaitu di dalam cerita dari Nabi Elia. Kita semua tahu Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang sangat terkenal. Di dalam perjanjian lama dipakai Tuhan begitu luar biasa, maupun di dalam perjanjian baru, di mana nama Elia ini sering disebut dan dikaitkan dengan kedatangan Mesias, kemudian juga dengan pribadi Yohanes Pembaptis, bahkan sampai pada saat Yesus dipermuliakan di atas gunung, maka sosok pribadi Elia dan saat itu beserta dengan Musa juga muncul dan berbincang-bincang mengenai kepergian Tuhan Yesus, yaitu Yesus kembali ke surga. Saudara sekalian, nah, saat ini kita mempelajari, kita mengikuti kisah Nabi Elia dari sisi kehidupannya sebagai pribadi seorang nabi yang tidak terlepas dari ciri kemanusiaan seperti kita semua. Kita tidak pernah terlepas dari ciri kemanusiaan semua. Nah, saudara sekalian, kita sudah mengetahui, mungkin anak-anak sekolah minggu sampai sekarang pun mereka sudah tahu bagaimana kisah daripada Elia, hal-hal yang ajaib yang dikerjakan Elia dengan pertolongan kuasa Tuhan, yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal 17, 18, kalau saudara baca itu semua 2 pasal itu, maka kita akan melihat beberapa hal yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat pribadi Elia. Salah satunya atau salah beberapanya, saya coba ingin remind kepada saudara sekalian, bagaimana dia dengan kuasa Tuhan, dia membuat negeri Israel yang pada saat itu orang-orang Israel dia berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka mengingkari Tuhannya. Nah, saat itu maka dengan kuasa Tuhan, Elia membuat negeri Israel kekeringan selama 3,5 tahun, tidak ada hujan. Nah, kemudian juga bagaimana Elia hidup di dalam pemeliharaan Tuhan lewat burung gagak yang memberi makanan untuk sekian lamanya. Kemudian saudara sekalian juga terjadi di mana Elia dengan pertolongan Tuhan mengatasi krisis ekonomi yang dialami oleh seorang janda di Sarfat. Di mana saat itu dengan kuasa Tuhan, bagaimana dengan hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli, tetapi itu mereka manfaatkan hidup dan tidak pernah
habis. Begitu luar biasa. Kemudian juga disambung lagi dengan bagaimana mujizat yang diadakan oleh Elia dengan menghidupkan anak janda Sarfat tadi yang sempat mati. Dan kemudian juga pada saat terjadi semacam pertemuan antara dewa-dewa Baal yang dibawa oleh Yezebel dan juga oleh Ahab. Mereka ingin membuktikan siapa yang lebih berkuasa antara dewa-dewa Baal dengan kuasa Tuhan. Dan di situ akhirnya terbukti bahwa dewa-dewa Baal yang dibawa oleh Ahab dan Yezebel tidak sanggup melakukan apapun. Tetapi Tuhan yang disembah oleh Elia akhirnya bisa membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan terbukti nyata di depan banyak orang. Sehingga akhirnya 450 nabi-nabi Baal saat itu akhirnya dibunuh karena mereka sudah menunjukkan bahwa mereka adalah nabi-nabi yang palsu, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara sekalian, dan puncak daripada apa yang dilakukan Elia pada saat itu adalah dia terangkat ke surga, hidup-hidup, tanpa mengalami kematian. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan nanti saudara baca semua cerita itu, semua dilakukan Elia dengan pertolongan Tuhan karena saat itu ada komunikasi yang sangat intens antara Tuhan dengan Elia lewat firman yang disampaikan Tuhan dan juga lewat doa. Perhatikan di sini ada firman yang disampaikan dan juga ada doa. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2, 8, 14 itu sama. Kalau coba misalkan coba kita baca aja ayat 2, 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Perhatikan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ada firman di situ, ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ada firman lagi. Ayat 14 lagi, kita kasih contoh satu lagi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Oke, jadi kita perhatikan bahwa semua ada komunikasi yang sangat indah antara Elia dan Tuhan lewat firman. Bagaimana Elia begitu menaruh perhatian yang khusus. Dia begitu memperhatikan, dia menurut kepada setiap firman yang disampaikan. Nah, kemudian juga pada saat melakukan sesuatu yang besar pun, Elia tidak lupa. Dia juga berdoa. Pasal 18 ayat 42 kita lihat. 1 Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ya, makasih. Jadi ada sikap berdoa dari Elia. Yang tentunya saya tahu kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, di situ ada sesuatu yang diinginkan oleh Elia, dirindukan oleh Elia lewat doanya, permohonannya kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat cerita ini bahwa bagaimana Elia itu bisa membuat hubungan yang begitu indah, ada firman, ada doa, sehingga kalau di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal ke-8 ayat yang Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Timbul iman yang begitu luar biasa. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran karena firman. Nah, saudara sekalian, si Elia dia sudah melakukan itu sehingga dia karena dia
dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dia timbul iman. Nah, kalau kita lihat dalam cerita berikutnya, bagaimana sikap iman daripada Elia ini. Nah, di dalam 1 Raja 18 ayat 41, coba kita baca di 41, 42, 43, 44. Kita baca 4 ayat itu, kita akan melihat bagaimana sikap iman daripada Elia. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Oke, stop dulu. Kalau kita lihat bahwa makan dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Artinya iman daripada Elia ini bisa melihat suatu hal yang belum nampak. Tetapi dia sudah berani mengatakan bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran. Iman Elia begitu luar biasa. Dia yakin bahwa firman yang dia dengar selama ini tidak pernah bohong. Tetapi firman yang benar-benar akan digenapi oleh Tuhan. Kemudian ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Oke, ini tadi sudah kita bahas bagaimana sikap iman daripada Elia ini. Dia berdoa, dia mohon kepada Tuhan. Kemudian ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Saudara perhatikan, kalau misalkan kita pada saat itu ada pada posisi Elia, di mana dia bisa mengatakan bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran, tetapi langit masih begitu cerah, tidak ada sedikit pun nampak tanda-tanda akan hujan, tidak ada sedikit pun nampak tanda-tanda awan atau mendung atau apa yang mengindikasikan bahwa sesaat lagi akan terjadi hujan. Dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan iman Elia itu begitu luar biasa. Karena dia pertama dia menyuruh kepada bujangnya, "Coba kamu lihat ada apa?" Jadi di ayat 43, coba diulangi lagi ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Oke, tidak ada apa-apa. Sekarang kalau misalkan kita saat itu jadi Elia, pasti kita akan, bagaimana nih? Saya sudah kadung ngomong, sudah kadung meyakinkan, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian kedua kalinya, mungkin si Elia menyuruh lagi bujangnya naik ke atas. "Coba lihat, ada apa?" Bujangnya kembali, "Tidak ada apa-apa." Coba lihat lagi yang 3 kalinya, ada apa? Enggak ada apa-apa. Tetapi iman yang ada di dalam diri Elia begitu luar biasa. Meskipun sampai 7 kali dia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada apa-apa. Tetapi dia masih tetap beriman bahwa pasti suatu kali kelak janji Tuhan tidak akan pernah luput. Pasti ada apa-apa, pasti ada terjadi sesuatu yang besar. Dan ternyata saudara sekalian, setelah ketujuh, meskipun tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Ayat 44 mengatakan, coba dibacakan ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Luar biasa. Setelah ke-7 kalinya, itu pun secara manusia masih belum memberikan suatu harapan yang luar biasa, yang cukup untuk membuat manusia kita menjadi yakin. Karena apa? Hanya ada awan kecil katanya. Ya, ada awan kecil sebesar telapak tangan. Saudara sekalian, langit yang begitu besarnya tidak bisa dihitung, cakrawala yang begitu luas, begitu luar biasa, hanya ada awan sebesar telapak tangan. Tetapi itu cukup bagi Elia untuk imannya tetap bertahan dan makin bertumbuh
tumbuh sehingga dia berani mengatakan kepada Ahab, pulanglah karena pergilah, pasang kertamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Artinya Elia yakin bahwa sebentar lagi hujan pasti turun sehingga Ahab harus segera pulang. Dan ternyata memang benar terjadi seperti yang dikatakan oleh Elia. Nah, saudara-saudara sekalian, sebetulnya saya ingin menceritakan tentang apa yang terjadi setelah kejadian Elia. Jadi saya tidak melihat kepada Elia pada masa yang sudah saya ceritakan tadi, tetapi yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman Elia seperti apa yang saya tadi katakan di awal, apa yang saya alami hari-hari ini. Nah, saudara sekalian, pada suatu ketika bisa saja terjadi iman menjadi lemah. Seperti apa yang terjadi pada Elia. Dia sudah berbuat begitu luar biasa, sudah memiliki pengalaman yang begitu hebat. Banyak tadi saya sudah sebutkan di atas pengalaman bersama dengan Tuhan, tanda-tanda mujizat ajaib sampai kepada iman yang begitu luar biasa dari seorang Elia. Namun Elia juga seorang manusia. Dia bisa suatu ketika mengalami kelemahan. Bisa suatu ketika kondisi psikologis seseorang, kondisi manusiawi seseorang itu menjadi begitu down. Ya, mungkin pada saat-saat tertentu kejadian yang sama itu belum tentu membuat seseorang menjadi down. Tetapi pada saat yang lain, kejadian yang mungkin lebih sepele, lebih ringan daripada apa yang terjadi pada waktu yang lalu bisa membuat seseorang menjadi down, menjadi putus asa, menjadi sangat tertekan, depresi dan luar biasa. Seperti yang saat ini mungkin banyak di antara kita juga mengalami kondisi yang begitu membuat kita takut, depresi, menjadi kita menjadi sangat down secara mental kita. Nah, saudara sekalian, banyak kegalauan, banyak stres yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya bilang saya aja, bukan saudara ya. Saya mengatakan sekarang saya ingin bersaksi bahwa dalam kehidupan saya pun saya juga mengalami kegalauan, stres yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat di dalam cerita daripada Elia sebagai manusia, Yakobus 5 ayat 17a juga dikatakan bahwa Elia itu adalah manusia biasa seperti kita. Nah, dia juga bisa mengalami stres. Saat mana? Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua. Atau kita baca aja. 1 Raja 19 ayat yang kedua. Mari. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Isabel menyuruh seorang suruhan. Jadi ini cuma sekedar berita yang disampaikan oleh seseorang. Isinya apa? Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nah, saudara sekalian, ada suatu ancaman yang dilakukan oleh Isabel terhadap Elia. Bahwa Elia akan dibunuh oleh Isabel. Nah, mungkin kalau kejadian ini terjadi di ayat 17, di ayat 18, mungkin menurut saya, mungkin Elia saat itu mungkin juga dia akan tahan, dia akan kuat menghadapi kondisi ini. Tetapi di ayat 3, apa yang terjadi sungguh di luar pemikiran kita, di luar dugaan kita. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia takut, kemudian lari, dia pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Luar biasa. Jadi begitu takutnya, jadi mendengar
ancaman dari Yezebel yang disampaikan oleh seorang bujangnya, itu pun dia tidak mendengar langsung. Kalau dia mendengar langsung Yezebel yang bicara, yang menentukan hukuman itu, tentunya mungkin akan membuat makin stres. Padahal dia mendengar dari bujangnya bahwa dia akan dibunuh, dan Elia sangat ketakutan. Sampai-sampai dia harus lari ke luar negeri. Karena dia lari ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda. Jadi keluar dari wilayah Israel, dia masuk ke wilayah Yehuda sampai ke Berseba. Bahkan dia meninggalkan bujangnya di sana, dia masih naik lagi ke atas padang gurun sehari perjalanan jauhnya pada cerita berikutnya. Dan kemudian ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. terus Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya. saudara sekalian, kalau tadi ayat 3 dikatakan Elia takut, lalu dia lari ke luar negeri menyelamatkan diri, maka ayat 4 dikatakan bahwa saking takutnya, saking depresinya, saking stresnya, dia katakan aku ingin mati saja. Terus, Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, ambillah nyawaku ya Tuhan. sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian, puncak daripada ketakutan, daripada stres, daripada kegalauan Elia, dia ingin mati. Dan saudara sekalian, berarti ini Elia sudah pada puncak kekuatan, dia sudah tidak bisa menahan dirinya lagi, dan dia mengambil jalan pintas. Lebih baik aku mati. Saudara sekalian, memang mungkin bagi orang-orang di dunia begitu banyak juga hal-hal seperti ini terjadi. Karena dia begitu lemahnya saat itu, dia begitu tidak mampu, tidak ada jalan keluar, tidak tahu harus berbuat apa. Maka jalan pintas yang mereka pilih adalah lebih baik aku mau mati saja. Saudara sekalian, semoga Tuhan menjauhkan kita semua dari pemikiran-pemikiran atau kejadian-kejadian semacam ini. Bagaimanapun juga nanti kita belajar bagaimana kekuatan kita datang hanya dari Tuhan, bukan dari kemampuan, kekuatan diri kita sendiri. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 19 dalam kisah berikutnya, ayat 5 sampai ayat yang ke-8, kita tidak usah baca. Elia sudah mengambil sikap yang terbaik menurut saya. Di dalam kondisi dia stresnya, dia berbaring saat itu. Dia berbaring dan tidur. Nah, seakan-akan memang Elia tidak berbuat apa-apa dalam kondisi stresnya. Dia sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa. Akhirnya apa yang bisa dia lakukan, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah dia tidur. Memang kondisi ini secara rohani sebetulnya kalau saya melihat dia berusaha menyerahkan kehidupannya, dia pasrah kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi di ayat-ayat berikutnya, justru Tuhan menunjukkan suatu kemurahan, suatu pertolongan sedikit demi sedikit. Yaitu apa yang terjadi? Elia mungkin perjalanan sekian saat, dia sudah kecapean, dia sudah stres menghadapi kecemasan yang luar biasa. Kemudian yang terjadi adalah dia tidur dan Tuhan memberi kelewat malaikatnya, memberikan makanan dan minuman untuk mendapatkan kekuatan. Nah, di situ saya melihat ada sesuatu yang luar biasa. Manakala otak manusia kita, hati kita, kekuatan kita sudah tidak mampu, kita sudah menyerah Tuhan. Aku sudah tidak bisa. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kita berserah kepada Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, mohon damai sukacita, perhentiannya dari Tuhan. Dan kita mengandalkan pemeliharaan Tuhan yang hasilnya pasti akan di luar pemikiran manusia.
Elia juga mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Tiba-tiba datang makanan, minuman yang memberikan kekuatan, kesegaran kembali. Nah, saudara sekalian, di ayat berikutnya, ayat 9 sampai ayat 14, di situ memang Tuhan seakan-akan bertanya, ada komunikasi lagi. Kalau kita lihat ayat 1 Raja 19 tadi ayat 1 dan seterusnya, di situ tidak ada komunikasi antara Elia sama Tuhan. Bahkan sampai pada saat Tuhan Elia melarikan diri, Elia diancam oleh Yezebel, dia ingin mati dan tidak terjadi komunikasi dengan Tuhan. Tetapi pada saat berikutnya Tuhan yang datang kepada Elia. Dan saat ini kalau kita merefleksikan Elia di dalam kehidupan kita, maka Tuhan saat ini dalam keberatan kehidupan kita, Tuhan yang datang kepada Elia, kepada kita semua. Dan di dalam ayat 9, Tuhan mulai berbicara lagi kepada Elia, mengadakan komunikasi lagi dengan Elia. Coba ayat 9, tolong dibacakan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Ini seperti yang terjadi di Fatsal 17-18. Selalu didahului dengan firman Tuhan datang, firman Tuhan berbicara dan sebagainya. Dan di sini Tuhan kembali ingin menjalin suatu komunikasi yang baik dengan Elia. Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Puji Tuhan. Saudara sekalian, jawaban daripada Elia atas pertanyaan Tuhan memang seharusnya tidak nyambung ya. Tetapi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu kekeliruan. Tetapi saya melihat itu dari sudut manusiawi dari Elia. Elia ditanya oleh Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan sepenuhnya. Apa yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya. Saudara sekalian, saya melihat ini sesuatu yang sangat indah, cantik sekali. Yaitu pada saat mungkin kita dalam kondisi yang begitu lemah, begitu terjepit, begitu sudah tidak berdaya. Maka apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan? Tentunya kita curhat kepada Tuhan. Curhat bagaimana? Curhat di dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku begini-begini, aku tidak tahan Tuhan. Aku semua. Kita sampaikan kepada Tuhan seperti Elia ini. Dia keluh kesahnya, dia sampaikan semua kepada Tuhan. Dan kemudian saya tidak membaca di sini bahwa Tuhan terkejut atau Tuhan menganggap enteng atau Tuhan mengabaikan apa yang disampaikan oleh Elia. Tidak. Karena apa? Di dalam Matius 6 ayat 8 kalau kita baca juga sudah dikatakan bahwa sebelum kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita pohonkan. Jadi sebetulnya kita tinggal ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, aku begini. Tuhan, tolong Tuhan. Nah, justru di sini saya melihat keberhasilan daripada Elia di dalam dia komunikasi dengan Tuhan. Dia menceritakan isi hatinya dan ini menjadi inspirasi buat saya. Untuk saya pun juga di dalam kelemahan, di dalam kondisi yang begitu berat, saya belajar untuk saya menceritakan semua kepada Tuhan. Dan saya tahu Tuhan tidak pernah komplain untuk mendengarkan cerita hati kita. Dia pendengar yang baik, dia mendengarkan semua apa yang kita ucapkan. Dan kadang-kadang memang Tuhan pun juga mengatakan di dalam Roma 8 ayat 26. Kita ingin mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi kita tidak mampu. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Dia tahu. Coba kita baca Roma 8 ayat 26. Saya ingin membacakan itu. Supaya kita ada suatu
jalan keluar, ada satu kekuatan yang luar biasa yang kita dapatkan dari Tuhan di dalam doa kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan. Jadi kita berdoa, kita mohon Roh Kudus juga memberikan kepada kita kekuatan. Roh Kudus membantu kita untuk menyerukan kepada Tuhan keluhan-keluhan kita yang kadang tidak bisa kita ucapkan karena terlalu berat, terlalu banyak yang harus kita tanggung. Tuhan yang akan memberikan kekuatan lewat Roh Kudusnya untuk berdoa. Puji Tuhan. Kemudian dalam ayat 11-13 Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa Dia berdaulat atas seluruh alam ini, atas segala sesuatu, termasuk hidup kita. Dan Tuhan mengajar kepada kita agar kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada kemahakuasaan Allah, kepada superpower Allah, dengan tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Jadi saudara sekalian, apa yang bisa kita peroleh saat ini adalah bagaimana kita selalu bertekun di dalam doa. Kita selalu ada hubungan yang indah, yang intens dengan Tuhan lewat firman-Nya. Maka Tuhan mengatakan ini semua Tuhan akan menolong kita sekalian, memberikan jalan keluar, dan terbukti Elia, dia setelah itu dia memperoleh jalan keluar, dia memperoleh kepercayaan kembali dari Tuhan untuk menyampaikan, menjadi berkat, untuk menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan saudara sekalian, pada minggu yang lalu saya juga sempat mendengar waktu Pak Yusuf berbicara di tempat ini di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang sangat memberikan kekuatan kepada kita sekalian. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, luar biasa ayat ini memberi kita kekuatan bahwa percobaan-pencobaan apapun yang kita alami saat ini tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada saat kita dicobai begitu luar biasa, Tuhan mengatakan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita sekalian sehingga kita bisa mengatasinya, kita bisa melewati kondisi yang terburuk sekalipun bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, semoga firman yang ini adalah juga merupakan pengalaman pribadi saya bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Dan kita bersama-sama akan menyanyikan satu pujian, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dalam kondisi kesesakan bagaimanapun, satu hal yang bisa kita lakukan, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, Engkau mengetahui keadaanku. Engkau mengetahui hidupku saat ini, Tuhan. Berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Dia hanya sejauh doa. Dia tidak jauh dari kita. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu yang tak pernah jauh darimu. Ayat yang kedua, bila godaan
cobaan mencobai hatimu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia akan jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia akan jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. sekali lagi. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu yang tak pernah jauh darimu. Ayat yang kedua, bila godaan menggodai hidupku, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Bersama-sama kita berlutut. Seru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Memanggil namamu. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia darimu. Dia hanya sejauh doa. Tuhan kamu hebat. Kami menyembah kami menyembah Engkau kami Tuhan. Engkau dekat dengan kami. Engkau mengerti keadaan kami, ya Tuhan. Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau tidak mengendaki kami binasa. Engkau tidak mengendaki kami jatuh. Tapi Kau mau menolong kami. Ya kami Tuhan.
kami Tuhan, Engkau berkenan, Engkau menilik seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengetahui keadaan anak-anak-Mu saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau menyayangi kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami. Engkau mengasihi sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi setiap pribadi kami, anak-anak-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami muliakan Tuhan. Engkau pendengar doa kami. Telinga-Mu tidak berat Tuhan untuk menolong kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang Kau kasih ke dalam tangan-Mu. Engkau mengenal mereka semua, Engkau melawat, Engkau menilik satu persatu mereka semua tanpa terkecuali. Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, tangan pertolongan-Mu Tuhan pada seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berseru memanggil nama-Mu. Berseru memanggil nama-Nya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.
berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi berseru, sementara saya mohon Pak Antoni Kairupan untuk pimpin di dalam doa. memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, mungkin sebagian besar di antara kami Tuhan merasakan dampaknya yang begitu hebat Tuhan menerpa kehidupan kami. Dampak di dalam kesehatan kami, maupun dampak di dalam perekonomian kami, dan begitu juga dampak di dalam hal-hal yang lain, baik langsung maupun tidak langsung Tuhan. Bahkan mungkin karena dampak itu Tuhan membuat kehidupan kami begitu terpuruk, begitu tidak berpengharapan. Bahkan Tuhan, kami ingin sekali rasanya mengakhiri kehidupan kami ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan di dalam firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, bahwa sesungguhnya ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Tugas kami saat ini Tuhan sesuai firman-Mu, yaitu kami memperbaiki komunikasi kami dengan Engkau Tuhan. Kami memperbaiki bagaimana kami berbicara dengan Engkau, bagaimana kami memiliki waktu-waktu khusus dengan Engkau Tuhan. Sehingga pada saatnya seperti firman-Mu tadi nyatakan bahwa Engkau akan segera menolong kami Tuhan dalam waktu-Mu Tuhan. Bahkan Engkau yang akan memberi kami kekuatan yang baru, Engkau yang akan memberi kami solusi dari setiap pergumulan kami, dari setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami ini Tuhan. Bahkan firman-Mu juga mengatakan sesungguhnya pencobaan itu Tuhan tidak akan melebihi dari apa yang Engkau berikan pada kami, tidak akan melebihi dari kekuatan kami Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan menuntun kami langkah demi langkah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi Tuhan, mengarungi dunia ini Tuhan. Kami memastikan bahwa kehidupan kami hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Kehidupan kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Sungguhnya kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati Bapak Hari Gunawan Lianto beserta dengan keluarganya di dalam ibadah, di dalam pelayanannya maupun di dalam segala usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Bahkan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir Tuhan, yang menyaksikan ibadah doa pada sore malam hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menjangkau kehidupan mereka Tuhan. Engkau sanggup memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, tempat kami berpengharapan, kami menaikkan segala permohonan, segala ucapan syukur ini Tuhan kepadamu saja. Puji Tuhan. Amin. Shalom sidang jemaat, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Berikut adalah pengumuman mingguan selama ibadah online. Bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan dan juga untuk persepuluhan, bisa mentransfer ke rekening berikut. Kami juga mengundang bagi sidang jemaat yang rindu ambil bagian dalam kegiatan DJKJ, dapat mentransfer melalui rekening berikut. Sidang jemaat silakan menyimpan nomor kontak senter GKGA untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan gereja. Untuk permohonan doa dan ucapan syukur, sidang jemaat dapat menginfo melalui SMS atau WhatsApp
dengan mencantumkan nama ke nomor yang tertera di layar kaca. Paling lambat H-1. Sehubungan dengan kegiatan ibadah online, maka perjamuan Tuhan dilakukan secara mandiri di tempat masing-masing. Dan jangan lupa, tiap hari Sabtu selalu diadakan ibadah kaum muda secara online melalui YouTube channel gereja kami. Akan dilaksanakan penyerahan anak bagi jemaat GKGA. Jangan lupa untuk mengambil formulir pendaftaran dan mengembalikannya tepat waktu ya. Subscribe YouTube channel GKGA untuk melihat live streaming dan siaran tunda ibadah. Demikian pengumuman mingguan selama ibadah online. Jangan lupa jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhirkan rangkaian ibadah kita pada sore malam hari ini dengan kita kembali datang kepada Tuhan untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Akhir daripada ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan, kembali kami naikkan segala ucapan syukur, terima kasih kepada Engkau yang mengerti, yang mengenal seluruh kehidupan kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang menolong, Engkau pendengar doa kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga, semua Tuhan. Siapapun di antara kami, Engkau mengenal dengan baik, Engkau menolong kepada kami, selalu memperhatikan dan memberkati kami semua Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada sore ini, biarkan kami Tuhan sekali lagi mohon kemurahan-Mu, mohon berkat-Mu Tuhan yang luar biasa, berkat yang sungguh-sungguh kami andalkan dalam kehidupan kami, berkat daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati, menyertai, melimpahi kami semua Tuhan dengan segala apa yang dibutuhkan jasmani dan juga rohani dengan berkecukupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami naikkan dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah. Kami bisa mohonkan semuanya ini. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Harus disterilisasi.